Kita akan mau bahas tentang investasi bodong yang lagi marak di internet. Silakan Ayah. Oke, rekan-rekan, kita akan bahas tentang investasi bodong. Investasi bodong ini sekarang lagi marak banget di internet, ya. Marak banget. Investasi bodong itu menurut Bunda apa? Investasi yang abal-abal gitu. Ya, jadi investasi bodong itu intinya meminta uang ke investor gitu ya. Jadi meminta uang ke investor untuk kegiatan yang sebenarnya bisnis atau kegiatan itu tidak ada gitu, atau fiktif. Atau kalaupun ada itu manipulatif gitu. Bisa bedanya. Jadi gini, kita ini ada misalnya arisan online gitu, arisannya nggak ada tapi mengumpulkan dana, itu termasuk investasi bodong gitu. Atau misalnya aku ini investasi untuk membangun suatu perkebunan di daerah yang kita nggak tahu gitu, itu juga termasuk investasi bodong gitu ya. Atau misalnya ada kegiatannya tuh cuma satu gitu, motifnya itu macam-macamnya. Jadi kegiatannya tuh satu, misalnya jualan mie ayam gitu. Tapi dimintakan ke beberapa investor banyak gitu loh. Jadi kegiatannya satu tapi investornya banyak. Oh, ini aku mau bikin mie ayam gitu, mie ayam ya. Contoh sederhana, mie ayam ini gerobaknya ada gerobaknya tapi dimintakan ke investor A. Misalnya 5 juta, ke investor B. Oh, ini modalnya butuh 5 juta tapi ke banyak orang itu juga termasuk investasi bodong, dan sekarang lagi marak di media sosial tuh lagi marak banget, lagi arisan online itu ya, yang arisan banyak online ya, ada yang tidak. Kalau yang tidak itu juga termasuk investasi bodong gitu. Jadi harus berhati-hati ya. Kalau yang lagi ngetren itu ada arisan bodong ya. Arisan bodong tuh arisannya nggak ada, cuman kita disuruh ngumpulin uang gitu. Iya, bayar nanti kalau ngerekrut ada tambahan bonus kayak gitu kan ya, itu arisan bodong. Terus ada koperasi simpan pinjam yang bodong juga. Koperasi juga ada. Jadi kalau koperasi itu investasinya modalnya, jadi kita butuh modal nih, nanti kalau teman-teman injek nanti ini kan mau disalurkan nih, jadi teman-teman dapat bagi hasil kayak gitu loh. Padahal ya nggak ada koperasinya gitu loh. Jadi kita diharapkan untuk investasi ya, kemudian yang sebenarnya itu enggak ada gitu loh. Misalnya wujudnya aku punya koperasi gitu ya. Padahal koperasi itu enggak ada gitu loh. Jadi menghimpun dana dari masyarakat, alasannya nanti untuk disalurkan. Nah, nanti ada bagi hasilnya yang aslinya nggak ada. Aslinya nggak ada koperasinya. Loh, kan gitu kan biasanya kan mereka harus ngajukan kayak semacam proposal gitu. Loh, kalau investasi bodong itu online semuanya rata-rata. Gitu. Jadi online semuanya. Atau ada robot trading. Nah, nanti kalau pakai robot ini investasi trading ke saya nanti pasti dijamin lancar ya itu. Padahal ya enggak ada, gitu, enggak ada. Banyak sekali sing investasi bodong itu sekarang di Facebook, di Instagram, di mana-mana tuh banyak sekali. Makanya aku prihatin banget ya gitu. Yang sering kena itu kebanyakan orang-orang yang punya duit nganggur dan minim informasi. Dan mereka tuh nyasarnya tuh bahkan duit kecil ya disasak, tahu disasak enggak? Tahu. Duit kecil pun disikat gitu. Disikat sama mereka. Misalnya ada yang kemarin itu investasi simpan pinjam gitu. Jadi kalau invest ke saya 100.000 nanti dalam waktu 3 hari nanti dalam waktu 1 minggu balik 150 kayak gitu. Jadi besar juga ya. Besar. Jadi itu investasi bodong itu seperti itu. Hati-hati ya teman-teman. Investasi yang sebenarnya tidak ada ya, fiktif gitu. Ataupun kalaupun ada itu manipulatif, dimanipulasi ya. Kecil dibesar-besarkan, atau satu tapi dimintakan ke semua orang. Atau mungkin bisa kayak gini ya. Investasi tapi iming-imingnya itu bunganya gede, kembalinya gede gitu. Ciri investasi bodong. Ciri investasi bodong. Yang pertama itu returnnya bunganya tinggi banget. Returnnya besar. Bunganya tinggi banget. Misal contohnya. Bunda tahu nggak kalau kita deposito berapa persen? Aku ya sing megang soalnya. Deposito itu 6% itu udah dipotong pajak sana, pajak sini, itu paling tinggal 2,5% yang kita dapatkan gitu. Itu deposito aja segitu. Kalau kita mendepositokan uang, kita punya 100 juta, paling nyampe ke kita cuman setahun itu 102. 2,5, paling sekitar 2% sampai 2,5%, sekitar 2,5 juta lah setahun. Terus kalau kita itu yang normal ya. Kalau kita utang KPR, kalau kita utang bank lah, bank tertinggi itu kan bunganya itu kan KTA ya, kredit tanpa anggunan ya. Iya, KTA. Kredit tanpa anggunan ini, bank itu yang paling tinggi di kredit tanpa anggunan ini
mereka 2%. rata-rata sekitar 30% per tahun kan gitu kan ya. 30% Per tahun. Berarti per tahun. bulan kan sekitar 2,5% kan gitu. Ya, 2,5%. Nah, kalau investasi bodong ini nawarinya gila-gilaan biasanya. Kadang-kadang sampai 20% per bulan kayak gitu loh. 20% per kan bulan. pasti tergiur toh. Iyalah. Pasti tergiur kan. Enak banget 100 juta kalau didepositokan itu setahun cuma dapat 2,5 juta gitu. Berarti sebulannya cuma dapat sekitar 2,5 berarti 12 berapa? berarti 200. sekitar 200.000 kan gitu, 200 sekian ribu kan gitu. Uang 100 juta itu nek didepositonya sebulan cuma dapat 200.000 kan gitu. Kalau di situ Ya. di investasi Kalau di bodongnya investasi bodong mereka nawarinya bisa jadi sebulan 20 juta, 25 juta gitu. sangat menggiurkan ya. Apalagi Menggiurkan, buat kan? rekan-rekan yang uangnya Hati-hati. nganggur. Nah, hati-hati. Jadi hati-hati. Teman-teman yang punya uang nganggur hati-hati. Hati-hati kalau ada penawaran yang ininya terlalu tinggi, returnnya terlalu tinggi, hati-hati ya. Hati-hati karena udah nggak masuk akal bisnis apa. Kecuali kalau bisnis kecil-kecil gitu kayak meracang gitu saya masuk kayak jualan cilok gitu saya masuk akal. Lah mereka pakai uang untuk koperasi tapi returnnya segitu terus nekein nasabah berapa kan logikanya kan gitu. Iya benar. Misalnya Buat mereka yang pinjem maksudnya. iya, Nanti koperasi ngambilnya bodong berapa nawarkan gitu ya. nawarkan return 20% per bulan misalnya ke kita. Nah, kita invest 20%. Berarti dia kan Nariknya ke ke yang nasabah pinjam. lebih dari 20%. Masa koperasi model apa pinjol lah niku. Masa Masya Allah. enggak logikanya tahu ya. Iya, Jadi benar. harus dipikir dengan akal sehat logikanya seperti apa gitu. Jadi kalau memang ada penawaran investasi yang Returnnya tinggi returnnya banget. terlalu besar, Wah, ya wis. perlu waspada. Perlu waspada ya. Itu yang Perlu pertama. hati-hati. Yang kedua, mereka itu cirinya ya. Yang pertama tuh returnnya besar gitu. Yang kedua apa? Yang kedua itu jangka pendek. Ininya pengembaliannya. Ya, jadi Oh, mereka gitu. tuh menawarkan 1 bulan atau 2 bulan itu jangka pendek banget. Lu usaha. Kalau ininya Lu normalinya Normalnya kalau investasi itu kan namanya investasi itu kan pasti juga pelan Perlu waktu ya, perlu proses. Itu 1 bulan 20%, 2 bulan 50%. Lu bisnis apa gitu loh. Kita udah bisnis menahun, Iya, lu bisnis benar. apa gitu loh. Sebulan Proses. bisa butuh balikin waktu ya teman-teman ya. balikin ke investor 25% tuh bisnis apa gitu loh. Aku Terus pengen kita dapat belajar. apa gitu? Ya, aku main belajar aku. Tapi mereka susah juga sih, tergiur pasti tergiur. kan ya. Pastinya. Dan yang ketiga ini yang bahaya. Yang ketiga ini yang paling bahaya. Apa? Yang ketiga ini adalah diminta untuk merekrut anggota. Itu atau skema Ponzi. Jadi Berarti harus ajak-ajak orang lain gitu maksudnya. kalau kita investasi, ini investasi bodong loh ya, sing ngeri itu. Kita investasi dapat return tinggi, terus kalau kita ngajak orang lain, kalau orang lain itu invest, kita juga dapat. Wow. Duitnya akhirnya diputer, puter. Kalau sudah ketoknya banyak dan stuck akan scam. Scam itu otomatis hilang otomatis. Jadi banyak kejadian gitu ya. Misalnya diminta mencari anggota, nanti anggotanya kan banyak. Yeah. Duitnya untuk bayar ini ya duitnya dari anggota Dari baru mereka ini. itu. Komisinya itu sebenarnya dari situ, bukan dari hasil bisnisnya. Tapi kalau udah anggotanya banyak, Hilang. orangnya hilang. Scam. Celing gitu. Itu money game namanya. Money game. Ya, kebayang ya. Jadi pertama bayar nih. Nih kamu nih misalnya investasi, nggak usah gede-gede lah, misalnya 1 juta gitu ya. Dapat imbal hasil sebulan 20%, 200.000 dibayar sama nih sistem tuh dibayar 200.000. Cari orang. Nanti kalau orang ini invest, orang ini dapat, kamu juga dapat. Akhirnya orang ini juga cari orang ini jadi cari orang ini cari orang. Dengan alasan pengembalian ini dari hasil bisnisnya yang butuh duit tadi, yang cari investor banyak. tadi ya. Tapi ketika sebenarnya duitnya ini berasal dari anggota-anggota yang tadi. baru. Kebayang enggak? Kebayang. Nah, nanti kalau udah banyak itu akan scam, hilang otomatis. Jadi permainannya tuh itu, hilangnya tuh langsung plus hilang, bukan merotol dibayar 1, enggak dibayar enggak. Jadi emang sengaja dibayar. Skemanya tuh emang sengaja dibayar biar cari anggota, dibayar begitu kita untung scam. Bluk gitu. Hati-hati ya. Dan biasanya pas scam itu kerugiannya udah besar. Oh gitu. Ya, nanti kita bahas deh apa aja yang di video lainnya yang menarik nih. Yang sistem-sistem yang sudah scam di Indonesia tuh banyak banget.
yang kerugiannya sampai miliaran, bahkan ada yang Masya Allah. triliunan gitu. Ada juga ya. Berarti memang ada banyak orang yang uangnya nganggur gitu, nggak tahu mau dipakai apa. Iya, gitu. Mungkin tabungan juga gitu, atau kurangnya pengetahuan kan Ya banyak. benar, Mohon kurangnya maaf, pengetahuan. misalnya kayak kita kerja di luar negeri terus punya tabungan, daripada nganggur kita investasikan. Nah, Cilakanya saat menginvestasikan ketemu orang atau Ya, sistem yang salah gitu. Nah, ya. Makanya hati-hati. 3 ciri tadi itu rata-rata itu. Yang pertama apa tadi? Returnnya besar. Returnnya nggak masuk akal. Makanya kalau ada yang mau ngasih hasil investasi 20% per bulan, ya bisnis apa itu loh yang untungnya itu per bulan, berarti kan bisnisnya melebihi 20% Iya, gitu. Bisa jadi bisnisnya sebulan untung 50% gitu dan menghimpun banyak dana. Aku pengen belajar deh. Aku pengen belajar. Oh ya. Terus yang kedua, jangka pendek. Pengembaliannya dalam waktu Namanya jangka usaha pendek. itu kan naik turun. Iya. Kalau kita investasi Butuh itu proses, jadi dan- butuh waktu untuk pengembalian. Itu normalnya, tapi dan kalau naik turun kan pasti. Iya, Kita pasti naik usaha turun juga. selama ini kan pasti naik turun. Dan ini usaha kok maju terus returnnya tinggi terus kayak kok ya. kayak nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal lagi. Yang ketiga, Dan yang ketiga, mengajak anggota. mengajak anggota lain. Itu yang Oh. ketiga tuh opsional sih. Tapi sekarang itu kadang-kadang itu juga ada, tak temuin itu di market di Di mana? di sosmed itu. Hah? Mereka tuh awalnya sebenarnya tidak pengen nipu gitu loh. Oh gitu. Tapi akhirnya menjadi penipu. Bingung nggak? Itu juga Bingung. hati-hati. Jadi misalnya aku pengen bisnis bakso gitu. Hmm. Sebenarnya mungkin orang ini memang benar-benar butuh Emang- modal gitu. Oh gitu, aslinya Tapi gitu. ternyata ketika nanti bisnisnya gagal itu hilang kayak gitu. Jadi itu juga harus hati-hati. Artinya kalau pengen investasi harus tahu tempatnya, lokasinya gitu. Ya. Benar. Dan jangan hanya sekedar video callan itu udah percaya. Di video ini udah banyak sekali saya bukan ngasih ya, nek ngasih nanti dikira ngajarin. Iya. Saya mengasih contoh data fake itu udah banyak di video. Tahu data fake ya? Data fake itu data-data yang palsu gitu loh. Jadi KTP palsu gitu. Jadi jangan cuman percaya investasi ke aku yuk, kita video callan, aku bawa KTP, ini bukti KTP ku. Belum tentu gitu. Belum tentu. Di internet itu banyak banget, set aja order KTP palsu gitu. Banyak udahan Banyak ya. banget yang melayanin gitu. Ya kebayang ya. Jadi jangan terlalu polos ya teman-teman. Jangan terlalu polos. Nanti mikirnya, aku udah video callan sama yang tak investkan uangnya. Nah. Dia sudah menunjukkan KTP-nya. Jangan polos. Jangan polos. Permainan-permainan itu wes, wah ngeri pokoknya. Permainan itu ngeri. Karena ya kemarin itu datanya kita udah bocor semua. Jadi kalau misalnya KTP itu dicek di spenduk ya emang bener gitu loh. Karena Memang mereka ada. memang ada dan bener gitu loh. Tapi mereka pakai KTP palsu dengan data orang, itu yang tak sebut data fake. Kebayang ya? Iya kebayang. Makanya Jadi sangat berbahaya untuk kita Iya. foto selfie pakai KTP ataupun SIM juga bisa ya. ya bisa aja. Enggak, maksudku kalau ada orang yang nunjukin KTP-nya itu belum tentu Itu- orang yang sama gitu. Antara dia yang iya, nunjukin KTP itu orang yang sama gitu loh. Itu belum tentu, dan mudah banget kok sekarang kita order data fake itu. Coba aja di Facebook dia banyak banget gitu. Itu Lagi ngeri sekarang kan juga. teknologi canggih ya. Untuk buat KTP itu mungkin ya semudah membelik tangan. Iya. Bukan Gampang. hal yang sangat susah bagi Makanya mereka. itu investasi bodong ini aku lagi resah ini, beneran banyak korbannya. Karena dan korbannya itu Ya kasihan luar gitu biasa, loh. luar biasa. Mungkin kalau memang orang yang memang banyak uang sih nggak masalah, tapi kalau orangnya udah uangnya mepet, Ibu-ibu hati-hati loh. Ibu-ibu hati-hati loh, ya. banyak yang Ibu kena. hati. Loh, itu pastilah mereka Terutama yang punya arisan online itu ya. punya tabungan daripada Nganggur. nganggur gitu, daripada nganggur mending Mending diikutkan. diinvestkan gitu, tapi ternyata scam gitu. Ibu-ibu banyak banget gitu loh. Banyak banget. Banyak banget. Hati-hati ya, hati-hati, sekali lagi hati-hati gitu. Hati-hati, banyak penipuan, banyak investasi bodong yang sedang berkeliaran di luar sana. Jadi kalau ada yang banyak menyebarkan video ini mungkin bisa bermanfaat buat yang lainnya, silakan ya. Tapi bukan berarti loh ya video ini mengeneralisir kalau semua yang minta investasi di internet Nggak, itu pasti ada yang memang benar-benar ya, mau invest. ada yang benar,
Ada yang sebenarnya di awal bener tapi jadi nggak bener, ya seperti cerita tadi ya. Ada yang emang dari awal itu rencananya nggak bener. Sudah Gitu. nggak bener. Dan yang bener ini kan sangat sedikit. Yang bener dan akhirnya bener ini kan sedikit. Ya. Ada yang bener akhirnya salah. Contoh tukang bakso, aku butuh invest 5 juta. Rumahku mana? Rumahku jauh di luar pulau. Tapi gak usah khawatir, aku nih kita video callan nih KTP ku silahkan di capture, padahal pakai data fake, KTP palsu kan gitu kan ya. Terus setelah baksonya itu baksonya itu gagal, menghilang, kita nggak bisa apa-apa. Investasi itu emang ada untung ada rugi, tapi kalau antara investor dan pengelola ini jelas, itu kan rugi enggak itu kan bisa kita minimalisir gitu loh. Tapi nek sing investor sama pengelola bisnisnya itu wis enggak jelas alamatnya di mana, personalitinya kayak apa kan ya repot kan. Jadi mungkin kalau lebih baik kita mau investasikan uang kita, lebih baik kita lebih mengenal iyalah orangnya dulu ya. Pengalaman saya baik kita yang invest ataupun orang yang invest ke kita, itu bukan karena bisnis loh, tapi karena personal loh. Iya benar sih. Masa orang invest ke kita itu karena bisnis kita? Enggak, orang invest ke kita karena percaya gitu loh. Percaya dengan personalnya. Iya, gitu. Ya. Beberapa investor kita mana peduli, lo bisnis apa, mana peduli. Bahkan mereka nggak mau. Yang penting personal kita bagus, amanah, kan gitu kan ya. Kita amanah, menjaga, tanggung jawab kan itu. Jadi kebanyakan investor itu bisnis itu malah nomor 2 gitu. Nomor 1 siapa nih yang megang bisnis kan gitu. Iya kebanyakan seperti itu. Emang gitu, bukan kebanyakan. Kalau investor yang udah lama main invest, di balik bisnis ini ada siapa sih? Kan gitu pasti. Kan pasti lebih ke personalnya gitu. Makanya hati-hati. Oke. Udah panjang lebar nih ngomongin sangat panjang investasi bodong. Itu termasuk penipuan loh ya. Termasuk penipuan, modus penipuan juga. Yang udah scam banyak. Mudah-mudahan ada waktu untuk kita cari data yang sudah scam itu apa aja, itu banyak sekali ya. Gitu. Jadi semoga video ini teman-teman ya bermanfaat buat kita semua. Waspada. Kalau perlu disebarluaskan, barangkali ada yang membutuhkan informasi ini. Tetap waspada. Tipsnya nomor 1 waspada, nomor 2 waspada, nomor 3 waspada, nomor 4 waspada. Waspada semuanya. Oke, baik. Terima kasih buat waktunya yang telah menonton video ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.